Di episode sebelumnya, Mandela membawa Mu Chen ke kawah gunung berapi untuk pelatihan mode negara. Di lokasi itu Mu Chen diperkenalkan dengan komandan dari pasukan surgawi Daluo, Bong Xin. Metode pelatihan Mu Chen cukup sederhana, hanya dengan mengalahkan ular-ular magma dan mengambil spiritual blazing marrow kemudian menyerapnya untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya saja, di medan magma yang panas itu tidak semua orang dapat melakukannya. Perubahan peran, guyuran. Ketika Mu Chen bergegas ke magma merah, suhu yang mengerikan meledak menjadi hiruk-pikuk. Meskipun dia telah mendorong fisik Dewa Petir ke ekstrim dan melindungi tubuhnya dengan energi spiritualnya, suhu masih menyebabkan semburan rasa sakit yang membakar di kulitnya. Suara mendesing. Mu Chen berubah menjadi bayangan yang merobek lava yang tebal dan kental. Dia melonjak dengan cepat ke dalam magma, dan meskipun dia tahu itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk pergi jauh ke dalam kolam api Daluo, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan tinggi tanpa mengambil resiko tinggi. Untuk naik ke pangkat penguasa kelas 3, dia harus mencoba, tidak peduli betapa berbahayanya itu. Di magma, kelompok ular berkobar spiritual yang berkeliaran bisa dilihat. Mu Chen tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia dengan hati-hati menghindari mereka dan melangkah lebih dalam. Dalam waktu singkat, Mu Chen mencapai kedalaman 1000 kaki di Daluo Blazing Pool. Magma memiliki petunjuk warna ungu karena suhunya sangat tinggi. Bahkan fisik Dewa Petir Mu Chen tidak bisa menahan tingkat panas itu. Fiuh. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen fokus, dan api ungu gelap muncul dari permukaan tubuhnya, membentuk selaput api yang menyelimuti tubuhnya. Panas yang mengerikan itu langsung melemah. Api ungu tua, tentu saja, adalah api yang tidak bisa merusak. Meskipun suhu di Daluo Blazing Pool sangat tinggi, sulit untuk menembus perlindungan yang dibentuk oleh Unperishable Flame. Inilah mengapa Mu Chen harus mengolahnya meskipun tidak mengaktifkannya, meskipun itu cocok untuk berburu dan membunuh ular api spiritual dengan rentang hidup yang lebih lama. Suara mendesing. Dengan bantuan api Unperishable yang melindunginya dari suhu tinggi di sekitarnya, kecepatan Mu Chen meroket. Hanya dalam beberapa menit, dia pergi ke kedalaman 2000 kaki. Energi spiritual yang terkandung di dalam lahar begitu kuat dan keras sehingga beberapa magma bahkan membeku dan melayang di magma cair seperti es batu merah. Yang paling aneh dari semuanya, itu seolah-olah telah terbentuk ruang hampa di sekitar magma yang mengeras, dan tidak ada lava yang bisa menetes masuk. Mu Chen jatuh di atas platform magma raksasa saat dia merasakan tekanan langsung menghilang. Perasaan itu seolah-olah batuan magma yang mengeras dengan sempurna menangkal tekanan dan panas jauh di dalam kolam api Daluo. Sungguh tempat yang menakjubkan. Mu Chen menginjak kakinya, tetapi batu magma raksasa tetap tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan nafas kagum. Dunia 1000 besar begitu luas, memang dipenuhi dengan segala macam keajaiban. Mu Chen mengamati sekelilingnya saat dia bergumam dengan ragu, mengapa saya belum melihat ular api spiritual? Dia menemukan bahwa dia tidak melihat seekor ular pun pada kedalaman ini, yang sangat berbeda dari situasi di atas, di mana ular itu penuh dengan ular. Saat Mu Chen menatap kosong, batu magma yang dipadatkan tidak jauh darinya meledak, dan ekor ular raksasa merobek magma, menghantam kepala Mu Chen dengan keras. Serangan tiba-tiba menyebabkan wajah Mu Chen berputar saat dia dengan cepat melompat pergi. Jatuh. Ekor ular jatuh secara brutal, meniup batu magma raksasa berkeping-keping. Mu Chen tersapu oleh gempa susulan saat benturan memaksanya mundur puluhan langkah. Dia kemudian buru-buru menstabilkan tubuhnya. Dia mendongak dengan ekspresi muram dan di magma, ular api spiritual besar merayap, lebih besar dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Teman yang mengesankan, dia pasti berumur setidaknya 400 tahun. Petik 2. Mu Chen tersentak. Ukuran ular berkobar spiritual adalah 2 hingga 3 kali lebih besar dari ular berusia seabad. A Spiritual Blazing Serpent dengan umur ini tidak lebih lemah dari Qin Bei. Ini adalah pria yang tangguh untuk ditangani. Mendesis. Piton ganas itu menatap kejam ke arah Mu Chen dan segera, itu membuka mulutnya yang besar, dan seberkas cahaya magma merah meluncur ke arah Mu Chen. Energi spiritual yang terkandung dalam berkas cahaya magma ini tak tertandingi dibandingkan dengan ular yang ditemui Mu Chen, sehingga ia tidak berani sedikit pun kehilangan konsentrasi. Gelombang cahaya keemasan meledak saat grid solar unding body dipanggil. Bang! Telapak tangan keemasan berbenturan dengan berkas magma, dan angin kencang berkecamuk, menghancurkan batuan magma besar yang menggantung di sekitarnya.
Sosok Mu Chen muncul di sekitar kepala Grid Solar Unding Body, dan matanya menatap tajam ke spiritual Blazing Serpent yang menyerang dengan ganas. Dia menyulap segel saat laut berdaulat muncul di belakangnya dengan raungan naga dan gajah bergema. Suara mendesing. Naga kembar dan gajah kembar terbang saat mereka mengembun menjadi aureole naga gajah. Mu Chen menunjuk jarinya, dan aureole menembus ruang hampa dengan whoosh. Mu Chen telah memanggil 9 naga 9 gajah art yang paling kuat segera, karena dia mengerti betapa hebatnya ular api spiritual ini. Karena itu, dia tidak perlu melakukan tes kekuatan yang berlebihan. Mendesis, ular api spiritual mengeluarkan raungan ke langit, dan sisiknya berdiri seolah-olah menyadari bahaya yang mematikan. Ledakan, aureole merah terus-menerus keluar dari tubuh spiritual Blazing Serpent seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Penampilannya adalah lapisan pelindung yang menjaga dan mengelilingi ular. Menilai dari ini saja, kekuatan ular api spiritual jauh lebih besar dari yang dia temui sebelumnya. Bagaimanapun, Mu Chen belum melihat ular lain melakukan pertahanan yang begitu kuat. Namun, Mu Chen sangat yakin dengan seni gajah 9 naga 9, karena bahkan Qin Bei dikalahkan olehnya. Dia tidak percaya bahwa ular api spiritual, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, dapat menahannya. Suara mendesing. Aureole Dragon Elephant muncul di atas spiritual Blazing Serpent. Di bawah rotasi berkecepatan tinggi, tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semuanya secara brutal. Ditambah dengan kekuatan naga dan gajah, itu praktis tak terhentikan. Aureole gajah naga melonjak lewat dengan whoosh dan dalam sekejap mata, lapisan aureole merah di sekitar ular api spiritual hancur dan meledak saat pekikan melengking terdengar. Mu Chen melirik ke atas sebagai ular api spiritual yang ganas terputus menjadi 2 di pinggang. Dia menyeringai ketika dia melihat keberhasilan gerakan yang begitu kuat, menggunakan seni gajah 9 naga 9. Tidak peduli apapun itu akan dimusnahkan. Ledakan. Namun, sebelum Mu Chen bisa benar-benar rileks, ular api spiritual, yang telah terpotong menjadi 2, sekali lagi membuka mulutnya yang ganas, dan pilar cahaya merah yang mengamuk melesat ke depan, menyelimuti Mu Chen. Jatuh. The Great Solar Unding Body menyilangkan lengannya saat itu memblokir pilar cahaya merah dengan tubuhnya yang besar, tapi retakan muncul di lengannya. Mulut Mu Chen bergerak-gerak. Dia tidak berharap ular api spiritual menjadi begitu tangguh karena melakukan perlawanan seperti itu meskipun terputus. Tidak peduli apa, saya akan mendapatkan sum-sum rohani Anda. Mu Chen mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa ular api spiritual yang terputus ini mampu melakukan lebih banyak trik. Mendesis. Namun, sama seperti Mu Chen sedang bersiap untuk menghadapi pukulan fatal, ular api spiritual tidak menyerang ke depan tanpa berpikir. Sebaliknya, itu berbalik dan lari, yang mengejutkan Mu Chen. Rupanya, ia tidak menyangka bahwa ular yang telah hidup selama 400 tahun itu tidak hanya kuat tetapi juga tahu kapan harus melarikan diri, yang sangat berbeda dengan yang ia temui sebelumnya. Mu Chen fokus, dan Great Solar Unding Body mengejar. Sangat jarang untuk menemukan ular api spiritual yang begitu berharga, dan dia tidak akan membiarkannya lolos dengan cara apapun. Ledakan. Namun, saat tubuhnya bergerak, rambutnya tiba-tiba berdiri. Perasaan bahaya yang tak terucapkan muncul di benak, dan perasaan inilah yang membuat tubuh besar matahari yang tak mati tiba-tiba berhenti. Jatuh. Di kedalaman magma, bayangan merah muncul dengan kecepatan yang tak terlukiskan, langsung melingkari ular api spiritual, dan menusukkan jarum merah ke kepala ular. Ular api spiritual berjuang dengan panik, tetapi hanya dalam beberapa saat, tubuh besarnya menjadi keriput, seolah-olah semua darah telah tersedot keluar darinya. Mu Chen menatap kaget pada adegan ini saat dia menundukkan kepalanya dengan kaku, hanya untuk melihat kalajengking ular merah besar berkeliaran di kedalaman magma. Kalajengking ular merah memiliki kepala seperti kalajengking, tetapi ekornya adalah ekor ular, dan di ujung ekornya ada duri kalajengking yang berkilauan. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kekuatan fluktuasi jauh lebih kuat daripada ular api spiritual berusia 400 tahun. Meneguk. Mu Chen menelan ketakutan saat telapak tangannya menjadi dingin. Dia tidak mengharapkan kedalaman magma untuk secara tak terduga menyembunyikan kalajengking ular yang mengerikan. Tidak heran tidak ada ular api spiritual di daerah ini. Mata dingin, kejam dari kalajengking ular merah berbalik saat ini, dan kemudian mendarat di Mu Chen. Tidak ada kecerdasan di mata itu, tapi ada niat membunuh dan kemarahan yang murni. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pada saat berikutnya,
tubuh agung matahari yang tidak mati di bawah kakinya menghilang saat dia mundur dengan cepat seperti hantu. Kalajengking ular merah ini memiliki kekuatan yang mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali, dan Mu Chen tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin akan berakhir persis seperti ular api spiritual itu. Meskipun dia sangat menyesali kehilangan sumsum rohani yang berusia 400 tahun, jelas bahwa hidupnya lebih berharga. Mu Chen mati-matian mencoba melarikan diri. Dia bermaksud untuk melarikan diri ke atas, tetapi potongan magma padat yang ditangguhkan menjadi hambatan terbesarnya, jadi dia harus menyerah dan berlari dalam garis lurus. Saat dia berlari untuk hidupnya, Mu Chen melihat ke belakang. Pandangan ini menyebabkan dia berkeringat dingin, karena dia melihat kalajengking ular misterius melonjak melintasi magma dalam pengejaran. Jelas, orang besar ini tidak berniat membiarkan mangsanya melarikan diri. Lubang, Mu Chen mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia tidak berharap untuk menjadi mangsa, karena di awalnya ada di sana untuk berburu dan membunuh ular api spiritual. Suara mendesing. Mu Chen mendorong kecepatannya hingga ekstrim dan mulai melarikan diri dengan panik, tetapi di belakangnya, kalajengking ular merah yang menakutkan mengikuti dari dekat. Niat membunuh terpancar dari kedalaman magma saat peran predator dan mangsa diam-diam berubah. Huo Meier, ledakan. Di dasar laut magma merah menyala, bebatuan lava meledak dengan kecepatan yang kuat, dan ledakan keras bisa terdengar. Sosok bayangan, yang dikelilingi oleh api ungu gelap, terbang dengan cepat. Tidak jauh dari belakang di mana bebatuan lava telah retak terbuka, kalajengking merah besar yang mengerikan meledak dari aliran magma yang mengalir, mengejar sosok bayangan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun memiliki tubuh yang sangat besar, ia bergerak secepat kilat, membuat semua yang hadir merinding. Itu, tentu saja, tidak lain adalah Mu Chen dan kalajengking misterius itu, yang masing-masing melarikan diri dan mengejar. Pada titik ini, Mu Chen memiliki wajah yang sangat sedih. Dia tidak berpikir bahwa dia akan seberuntung itu karena telah menginjak langsung ke wilayah kalajengking misterius ini, terutama saat dia memasuki kolam api Daluo. Menilai dari situasinya, memburu ular spiritual yang menyala-nyala itu tidak mungkin sekarang. Pada titik ini, Mu Chen akan beruntung hanya karena tidak diburu oleh kalajengking misterius ini. Aku harus keluar dulu. Mu Chen mengertakkan gigi dan mempercepat, karena dia bisa merasakan kehadiran besar di belakangnya. Dia menyadari bahwa kalajengking misterius bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Mendesis. Meskipun Mu Chen mempercepat, kalajengking misterius itu tidak terburu-buru untuk menyusul lagi. Sebaliknya, itu mengeluarkan suara mendesis santai, menyiratkan bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada tak terelakkan memiliki Mu Chen sebagai makanan yang nyaman di jaring. Jadi, pria dan kalajengking itu terbang melintasi Daluo Blazing Pool dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak ular spiritual yang menyala-nyala, tetapi ular-ular itu lolos, segera setelah mereka merasakan tekanan besar dari kalajengking misterius di belakang mereka. Melihat pemandangan ini membuat Mu Chen semakin ketakutan, karena kalajengking ini jelas bukan kalajengking biasa. Mengapa dia memprovokasi tuan yang begitu kuat, begitu dia datang? Mu Chen merasa ingin menangis. Tapi, bahkan sebelum dia sempat mengasihani dirinya sendiri, siulan tajam dari belakang membuat semua rambutnya berdiri tegak. Saat dia melihat sekilas dari sudut matanya, sebuah bayangan melintas padanya. Bagian dari sengat kalajengking berkedip-kedip dengan dingin di belakangnya, dan dia bisa merasakan kesemutan di seluruh kulit kepalanya. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan menyorotkan pilar setan meru besar. Dia mengayunkan tangannya dari belakang, meninju tinjunya dengan sengatnya. Sial, suara yang terdengar seperti tabrakan antara dua logam terdengar. Kekuatan mengintimidasi datang langsung ke arahnya, menyebabkan dia meludah darah, meninggalkan jejak darah yang bisa dilihat di sudut mulutnya. Kekuatan brutal dari tabrakan itu menghempaskan seluruh tubuhnya keluar. Orang ini setidaknya memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa kelas 6. Mu Chen berseru, karena dia terkejut dengan luka yang dideritanya dari pertukaran pukulan acak ini. Kemampuan kalajengking misterius ini dianggap kelas 1 di antara para pangeran di wilayah Daluo ini. Sepanjang pertukaran sebelumnya, Mu Chen telah memahami kapasitas tempur kalajengking misterius ini. Dia tidak berani berhubungan dekat dengannya lagi. Jadi, dengan bantuan dorongan sebelumnya, dia berlari lebih cepat. Namun, kalajengking terus mengikutinya dari dekat. Tidak peduli seberapa cepat Mu Chen pergi, dia tidak bisa melepaskannya. Seiring waktu, Mu Chen terlihat semakin tertekan,
ketika dia memperhatikan bahwa kalajengking itu tampak bermain-main dengan mangsanya. Rupanya, itu menunggu untuk menghabiskan seluruh energinya sebelum akhirnya memangsa dia. Matanya berkedip saat dia mengumpulkan pikirannya. Meskipun kalajengking lebih kuat, ia tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan. Jika dia bisa mencoba dengan sekuat tenaga, dia mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, untuk mencapai ini, dia tahu dia harus membayar sejumlah harga untuk itu pasti, tetapi pada titik ini, Mu Chen tidak punya pilihan. Menggertakkan giginya, dia bermaksud untuk berjuang untuk hidupnya, tetapi sebelum dia bisa menyalakan kekuatan spiritualnya, ada retakan lain dari bebatuan lava yang menyala di depannya. Sosok lain menyerbunya dengan kecepatan penuh. Kemunculan tiba-tiba sosok itu mengejutkan Mu Chen, dan ketika dia melihatnya, dia bahkan lebih tercengang mengetahui bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut merah panjang dengan tubuh seksi, dan mengenakan pakaian tipis dan terbuka, yang menunjukkan sebagian besar dari kulit putihnya. Meskipun waktunya tidak tepat, Mu Chen masih bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apalagi dia cantik dan menawan. Dia juga memiliki tahi lalat di tepi bibir merahnya, meningkatkan keseksian dan pesonanya. Jauh di dalam Daluo Blazing Pool, kemunculan tiba-tiba seorang wanita cantik memikat Mu Chen, memperlambat kecepatannya untuk sementara waktu. Tepat ketika dia melihat kecantikan berambut merah, yang terakhir juga menemukannya. Dia memandang dengan heran padanya, raut wajahnya berubah begitu dia melihat kalajengking misterius mengejar Mu Chen. Lari, Mu Chen berteriak padanya dengan cepat. Suaranya tiba-tiba berhenti, saat dia mengarahkan pandangannya pada bagian belakang kecantikan berambut merah. Di sana, seekor ular piton merah yang sangat besar, telah muncul dari bebatuan lava yang retak, dan sekarang mengikuti dari belakang, memancarkan keganasan yang kuat. Itu adalah ular spiritual berkobar berkepala 3. Dapat dengan mudah dilihat bahwa energi spiritual yang dipancarkan darinya tidak lebih lemah dari kalajengking yang mengejar Mu Chen. Saat Mu Chen mengamati adegan ini, dia menyadari, dia sekarang menjadi mangsa juga, sama seperti dia. Kita sudah selesai. Mu Chen merajuk, saat dia memikirkan semua hal malang yang terjadi pada diri mereka sendiri dalam hari itu. Jika itu hanya kalajengking, dia mungkin masih bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia berada di ujung tali, terutama jika ular spiritual berkepala 3 lainnya muncul, dengan kemampuan bertarung yang sama. Kecantikan berambut merah itu tidak pesimis seperti Mu Chen. Matanya yang tampak seperti buah persik yang mempesona melirik kalajengking di belakangnya. Dengan erangan rendah, dia melayang di depan Mu Chen. Aroma yang memikat, disertai angin, menyapu wajahnya, dan bahkan sebelum dia bisa memanjakannya, kecantikan berambut merah itu mengulurkan tangan untuk meraih Mu Chen di pinggang, lalu menghilang bersamanya ke udara tipis. Keduanya kemudian muncul kembali pada jarak sekitar 100 kaki dari lokasi mereka sebelumnya. Saat si cantik berambut merah melambaikan tangan putih rampingnya, magma di sekelilingnya berkumpul, membentuk perisai seperti bola untuk mereka, dan hanya menyisakan celah kecil untuk mengamati situasi di luar. Mu Chen tidak berani bergerak di tempat yang sempit ini, karena dia memeluk gadis itu dengan erat di pelukannya. Kelembutan dan kelembutan tubuhnya menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Selain itu, dia bisa tahu dari energi spiritual yang dia pancarkan barusan, bahwa dia pasti bukan karakter biasa. Tapi dia tidak punya waktu untuk Mu Chen sekarang. Matanya yang tampak seperti buah persik menatap ke dalam celah, mengamati situasi dari dalam. Setelah keduanya menghilang, kalajengking dan ular berkepala 3 kehilangan target mereka, meninggalkan binatang itu dengan tidak melakukan apa-apa selain berhenti dan saling menatap dengan ganas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya, ketika dia melihat ini. Orang yang mengejarmu dinamai Blazing Dragon Scorpion. Ia adalah salah satu penguasa di Daluo Blazing Pool ini, dan spesialisasinya adalah memburu ular spiritual yang menyala-nyala. Ular api spiritual berkepala 3 ini juga merupakan salah satu penguasa di antara ular tersebut. Mereka adalah musuh bebuyutan alami, dan mereka akan selalu bertarung sampai akhir, begitu mereka bertemu. Petik 2. Si cantik berambut merah terus berkata, sepertinya keberuntungan ada di pihak kita, karena kita telah membawa mereka bersama di sini. Kami akan keluar dan mendapatkan hadiah kami, setelah mereka berjuang sampai titik terakhir. Hehe, saya telah mengamati spiritual Blazing Marrow di tubuh mereka untuk waktu yang sangat lama.
Dan sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Petik 2. Mu Chen berkeringat dingin setelah mendengar ini. Saudari ini pasti punya nyali untuk menuai keuntungan dari pertarungan antara binatang buas seperti itu. Akankah kita ketahuan? Mu Chen bertanya, khawatir. Jika kedua binatang itu mengalihkan pandangan mereka kembali, mereka akan binasa. Tidak, mereka tidak akan dapat menemukan kita, karena mereka sekarang saling berhadapan. Bagaimanapun, mereka adalah musuh bebuyutan, katanya. Mu Chen merasa sedikit lega. Saat dia bisa merasakan gadis di pelukannya mendekati dia mencoba untuk menggeser tubuhnya dan berkata dengan malu-malu, haruskah aku keluar dulu? Begitu kamu meninggalkan tempat ini, mereka akan segera menemukan kita. Ini akan menjadi rumit lagi. Si cantik berambut merah sedikit mengernyit. Dia akhirnya memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Mu Chen, bertanya, apakah kamu salah satu pasukan dari Daluo Celestial Army? Mengapa saya tidak melihat Anda sebelumnya? Petik 2. Tuan wilayah membiarkan saya masuk untuk melatih diri saya sendiri, jawab Mu Chen jujur. Sepertinya wanita cantik berambut merah ini juga seseorang dari Daluo Celestial Army. Dan Anda? Mu Chen bertanya dengan hati-hati. Saya Huo Meier. Suaranya berhenti, saat dia memberi Mu Chen senyuman yang sangat mempesona, sebelum melanjutkan, dan, aku juga salah satu komandan di Daluo Celestial Army. Mu Chen menggigil saat mendengar yang terakhir. Dia tercengang, karena dia tidak menyangka bahwa seorang komandan pasukan surgawi Daluo bisa menjadi kecantikan yang mempesona. Anda seorang pria yang cukup baik. Aku akan melepaskanmu kali ini, karena memanfaatkanku. Jika berita ini sampai ke orang ketiga, jangan salahkan aku jika aku harus membungkammu. Dia dengan lembut menepuk Mu Chen di wajahnya, masih tersenyum. Tapi, Mu Chen berkeringat dingin lagi setelah mendengar kalimat terakhirnya. Huo Meier mungkin tampak sangat hangat dan mudah bergaul, tetapi bahaya yang dia gambarkan jauh lebih kuat daripada bahkan Komandan Bing Xin. Dia mengabaikan Mu Chen setelah dia menyelesaikan pidatonya, karena fokusnya semua pada dua makhluk raksasa yang saling berhadapan di luar. Saat dia menyaksikan pertarungan mereka, tubuhnya yang melengkung meringkuk sekali lagi melawan Mu Chen. Mu Chen merasa kesakitan dan menarik bibirnya. Lengannya langsung menegang. Karena dia tidak tahan lagi, lengannya mendarat dengan tenang di pinggangnya yang ramping seperti ular, kelembutan tubuhnya begitu memikat sehingga itu tak terlupakan. Tapi Mu Chen tidak berani melangkah lebih jauh. Bahkan, dia santai dan melihat keluar. Huo Meier sedikit menegang ketika telapak tangannya menyentuh pinggangnya. Dia meliriknya dari sudut matanya. Matanya hitam pekat dan jernih. Dia lebih merilekskan tubuhnya, bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Dalam ruang yang sempit, krisis perlahan-lahan menghilang, meninggalkan semburat kasih sayang yang menawan. Pertarungan antara keduanya, ledakan. Saat badai energi spiritual meraung dalam batas-batas Daluo Blazing Pool, hampir semua batu lava dalam radius 1000 kaki musnah. Semuanya tampaknya telah terkoyak saat pertempuran antara Blazing Dragon Scorpion dan Three-Headed Spiritual Blazing Serpent dimulai. Seperti yang dikatakan Huo Meier, keduanya adalah musuh bebuyutan alami, dan saat mereka melihat satu sama lain, mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki. Dibandingkan dengan mangsa seperti Mu Chen, membunuh musuh mereka jauh lebih kritis sekarang. Dalam badai energi spiritual yang goyah, bola magma yang terbentuk tidak mengalami retakan sedikitpun. Sebaliknya, itu mengambang dengan mantap di udara, selamat dari benturan. Mu Chen terkejut sesaat, karena jelas bahwa komandan ini bukanlah karakter biasa. Mengingat kemampuanmu, kamu tidak akan takut pada mereka jika berduel dengan mereka sendirian. Apakah saya benar? Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Huo Meier, yang memiliki perhatian penuh pada pertarungan antara dua makhluk itu. Bahkan Bing Xin memiliki kemampuan dari Grade 5 Sovereign. Sebagai seorang komandan, kemampuan Huo Meier tidak bisa dianggap remeh. Agak sulit untuk ditangani karena mereka memiliki kecenderungan untuk menghancurkan spiritual Blazing Marrow mereka ketika mereka dipaksa sampai batas tertentu. Untuk menaklukkan mereka, kita harus cepat dan kuat dengan pukulan kita. Huo Meier melirik Mu Chen dengan matanya yang menggoda, tersenyum, dan berkata, saya tidak ingin menyia-nyiakan usaha saya untuk tidak mendapatkan imbalan apapun. Mu Chen tiba-tiba menyadari logika dalam mendapatkan Blazing Dragon Scorpion dan Three-Headed Spiritual Blazing Serpent untuk bertempur sampai mereka lelah. Tidak heran dia tidak ingin bersaing dengan mereka sendirian. Berapa lama lagi mereka harus melawannya?
Mu Chen menatap badai tornado yang menakutkan. Kedua makhluk menakutkan itu menyerang satu sama lain tanpa menahan diri. Batu lava bergetar dan copot oleh raungan keras dan marah mereka. Saya kira kita harus menunggu beberapa saat lagi. Makhluk-makhluk ini memanfaatkan lokasi geografis untuk bermain demi keuntungan mereka. Ditambah lagi, mereka memiliki energi spiritual yang kuat dengan kemampuan tempur yang setara satu sama lain. Tidak mudah untuk mendapatkan pemenang, jawab Huo Meier dengan tenang. Mu Chen mengangguk dan tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mengamati pertandingan antara dua makhluk itu. Seperti yang telah diprediksi oleh Huo Meier, pertandingan itu berlangsung cukup lama. Badai menakutkan dari energi spiritual mendatangkan malapetaka selama hampir 1 jam sebelum gemetar melemah. Baik Mu Chen dan Huo Meier segera melihat ke atas. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam dan dingin. Di dalam kolam magma, keduanya berdiri berhadapan dalam konfrontasi. Namun, ada luka di sekujur tubuh mereka. Ular api spiritual berkepala 3 memiliki 2 kepalanya robek. Tubuh kalajengking naga api ditutupi dengan luka yang mengerikan. Momentum kedua makhluk besar itu melambat sedikit. Mereka saling menatap dengan mata merah, dan ekspresi menakutkan di wajah mereka menghilang, tetapi keduanya tetap waspada. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, berdasarkan naluri alami mereka dapat merasakan bahwa tidak akan ada akhir yang baik jika mereka melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, meski mereka terlihat saling berhadapan, keduanya menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka mundur. Raut wajah Mu Chen berubah saat melihatnya. Jika kedua makhluk itu memutuskan mundur sekarang, usaha mereka untuk berjaga di sini selama hampir setengah hari akan sia-sia. Huo Meier sedikit mengernyit, tapi dia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikannya. Wong! Dengan jentikan jari Huo Meier, aliran energi spiritual yang berapi-api keluar. Itu menyapu dan terjerat sendiri dengan bebatuan lava. Batuan itu meledak dan meledak dengan cepat dari belakang ular api spiritual berkepala 3. Aliran magma menyembur menuju tubuh kalajengking naga api. Magma memercik ke tubuhnya, dan Blazing Dragon Scorpion menjerit kesakitan saat mata merahnya yang marah menatap ular itu. Akhirnya, ia menyerang dengan liar ke arah ular itu. Betapa bodohnya itu, Blazing Dragon Scorpion berpikir bahwa serangan itu dipicu oleh ular api spiritual berkepala 3. Saat kalajengking menyerang ular itu lagi, ia mengeluarkan raungan keras untuk memperingatkan kalajengking itu, tetapi peringatan itu sia-sia. Mata ular menjadi lebih menakutkan dan ia menyambut kalajengking tanpa rasa takut. Kedua makhluk besar itu bertarung lagi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat ibu jarinya dan memuji Huo Meier. Langkah yang bagus. Huo Meier menjawab dengan senyum memikat yang begitu mempesona. Tapi ini hanya membuat Mu Chen berpikir bahwa gadis mempesona di depannya sebenarnya adalah mawar dengan duri. Karena dia adalah salah satu komandan di Daluo Celestial Army, betapa sederhananya dia. Sambil menonton pertarungan di luar, Huo Meier bertanya dengan santai, siapa namamu? Dia tersenyum dan berkata, Istana 9 Neter, Mu Chen. Oh, jadi komandan baru yang dibawa oleh Nine Neter adalah kamu. Setelah mendengar nama itu, Huo Meier mengalihkan pandangannya yang indah dari pemandangan di luar dan menatap Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu tahu Nine Neter? Haha, kami sedekat saudara kandung. Saat itu kami datang ke wilayah Daluo bersama. Petik 2. Dia terkikik dan memandang Mu Chen dari atas ke bawah. Tubuh lembutnya semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Dia tersenyum dan bertanya lagi, ayo, katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? Mu Chen menyeringai dan memutar matanya. Rupanya, dia tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakannya, karena jika dia dan 9 Neter berhubungan baik, 9 Neter pasti akan mengatakan sesuatu tentang dia. Selain itu, dari nada suara Huo Meier, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Sungguh orang yang waspada. Dia membelai wajahnya dengan lembut sementara bibirnya sedikit melengkung. Tapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran di luar. Saat keduanya terluka parah, aku hanya bisa mengalahkan salah satu dari mereka dalam satu waktu. Jika Anda ingin mendapatkan spiritual Blazing Marrow lainnya, Anda harus mendapatkannya sendiri, dan cepatlah. Petik 2. Mu Chen tercengang sebelum dia mengerutkan kening. Kedua makhluk itu memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi daripada dia. Bahkan jika mereka terluka parah,
dia tidak memiliki banyak keuntungan. Selain itu, dia harus melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun sulit baginya untuk mengaturnya, dia tidak berkomentar lebih lanjut. Dari nada suaranya, dia bisa merasakan bahwa dia tidak berniat membantunya sama sekali. Transisinya agak terlalu drastis, dan penyebabnya pasti 9 neter. Huo Meier dan Nine Neter pasti mengalami sesuatu di antara mereka. Tapi Mu Chen tidak tertarik untuk memahami hubungan di antara mereka. Dia mungkin tampak hangat di luar, tetapi hanya orang yang memahaminya dengan baik yang tahu betapa sombongnya pemuda ini. Karena Huo Meier tidak berniat membantunya, dia tidak akan memaksa dirinya untuk mengemis. Itulah mengapa dia hanya mengangguk setelah mendengar apa yang dia katakan. Meskipun Huo Meier telah mengamati pertarungan, dia masih melirik Mu Chen. Dia mengangkat alisnya pada awalnya setelah dia melihat bahwa dia mengerutkan alisnya dan kemudian kembali ke keadaan biasanya. Hubungannya dengan Nine Neter sangat dalam. Keduanya adalah kandidat paling populer yang memperebutkan posisi penguasa baru dalam prioritas Daluo pada tahun-tahun itu. Tetapi ketika 9 Neter menjadi penguasa, Huo Meier memasuki tentara surgawi Daluo dan bekerja keras untuk menjadi seorang komandan. Tepat ketika dia bisa mengendalikan pasukan surgawi Daluo, 9 Neter hilang saat beraksi. Bagi Huo Meier, itu seperti pukulan di usus. Upaya bertahun-tahun sia-sia, dan tiba-tiba semua itu tidak penting lagi. Perasaan itu begitu rumit sehingga dia tidak yakin akan hal itu. Namun, kembalinya 9 Neter sekarang sekali lagi telah memacu keinginan bertarungnya. Dia harus membuat Nine Neter untuk mengakui bahwa dia lebih kuat dari dirinya dalam segala hal. Persaingan antara kedua wanita menyebabkan dia sulit dengan Mu Chen, terutama ketika dia sekarang menjadi topik hangat di wilayah Daluo, seorang komandan baru di Istana 9 Neter. Tentu saja, dia tidak akan terlalu kasar padanya. Selama Mu Chen bisa sedikit menurunkan dirinya, dia tidak akan keberatan membantunya. Siapa yang tahu pria muda dan berwajah lembut ini memiliki karakter yang begitu sombong. Silakan bertindak kuat. Huo Meier menyeringai tanpa ada yang memperhatikan. Baginya, kesombongan Mu Chen, yang muncul entah dari mana, hanyalah tindakan yang tidak berguna. Dia gagal memahami situasinya dan tidak dapat mentolerirnya. Kesimpulannya, dia hanya tidak berpengalaman. Jadi dia tidak mengerti mengapa 9 Neter lebih menyukai Mu Chen dan membawanya ke prioritas Daluo. Apakah dia akan menjadi makhluk tak berguna lainnya seperti Cao Feng? Matanya berkedip karena kedinginan. Jika demikian, dia lebih suka Mu Chen mati di tempat ini, untuk menghindari mempermalukan 9 Neter lain kali. Sementara Huo Meier memiliki pikirannya, Mu Chen menatap pertarungan di luar. Dalam benaknya, dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia harus memenangkan pertandingan nanti. Karena untuk semua yang dia tahu, menyembelih Dragon Blazing Scorpion yang terluka dan ular berkobar spiritual berkepala 3 mungkin merupakan tugas yang mudah bagi Huo Meier, tapi baginya, itu masih merupakan tugas yang menantang. Setiap serangan acak dari kedua makhluk itu akan menyebabkan dia mengalami luka serius. Mengaum. Tepat ketika matanya berkedip dengan pikiran itu, 2 erangan keras dari ujung jauh di dalam laut magma bisa terdengar. Setelah pertarungan sengit, kedua makhluk keji itu mengeluarkan darah dari luka mengerikan di sekujur tubuh mereka. Fluktuasi energi spiritual yang kuat berada pada titik terendah sekarang. Mereka saling memandang, kehilangan semua semangat juang di mata mereka. Kapasitas tempur mereka telah berkurang hingga 10%, dan mereka telah kehilangan semua ketakutan mereka selama pertandingan hidup dan mati. Keduanya memutuskan untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sekarang, Huo Meier mengerang pelan begitu kedua makhluk itu mencoba melarikan diri. Bola magma langsung meledak, dan dia terbang secepat hantu ke arah ular api spiritual berkepala 3. Mu Chen menggertakkan giginya dan berlari menuju kalajengking naga api yang terluka tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah saat ini. Hanya ketika dia mendapatkan spiritual Blazing Marrow dari Blazing Dragon Scorpion, barulah dia bisa menembus levelnya saat ini dan meningkatkan dirinya menjadi penguasa tingkat 3. Ketegasan, mengusir. Saat Huo Meier bergerak, Mu Chen menyerang kalajengking naga api yang melarikan diri, sementara energi spiritual yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya. Namun, karena kemampuan bertarungnya tidak seberani Huo Meier, tidak mudah baginya untuk menangani kalajengking naga api, meskipun kapasitas tempurnya telah berkurang secara signifikan karena luka-lukanya. Mu Chen sangat cepat dalam kecepatannya. Selain itu, kalajengking telah menderita pukulan berat,
baik sebelum maupun sesudahnya, memungkinkan Mu Chen untuk mengejar kalajengking yang melarikan diri dalam beberapa napas. Mengaum, kalajengking mengeluarkan raungan marah, segera setelah menemukan bahwa Mu Chen mengejar dari belakang. Mata merahnya dipenuhi dengan keganasan, karena mengingat bahwa Mu Chen yang membawanya ke sana. Namun, menjadi marah adalah satu hal, namun kalajengking tahu kondisinya saat ini dengan sangat baik. Oleh karena itu tidak menyerang Mu Chen, tetapi hanya mengeluarkan peringatan kepadanya, sebelum mempercepat pelariannya. Sayangnya untuk kalajengking, bagaimanapun, Mu Chen seperti belatung yang memakan mayat, mengikuti di belakangnya. Akhirnya, saat matanya berkedip, dia menggenggam tangannya, dan pilar besar Meru demonik muncul. Itu berubah menjadi siluet kolosal, memukul kalajengking tanpa ampun. Ledakan, pilar magma yang cukup besar meledak dari mulut besar kalajengking naga api, bertabrakan dengan pilar setan Meru besar dan mengguncang wilayah itu dengan getaran yang kuat dan menakutkan. Pilar besar Meru setan dibalik oleh guncangan getaran, saat Mu Chen bergetar beberapa ribu kaki jauhnya, tidak dapat menahan kengerian yang sekarang muncul di wajahnya. Yang dibutuhkan hanyalah serangan sendiri, sebelum dia bisa menyadari betapa kuatnya kalajengking itu. Apalagi terluka parah. Jika itu di masa jayanya, pertukaran pukulan ini bisa menyebabkan Mu Chen menderita luka serius. Mengaum, kalajengking itu menatap Mu Chen dengan ganas, sebelum melarikan diri lagi. Rupanya, itu tidak ingin tinggal di tempat yang berbahaya, setidaknya bukan hanya karena Mu Chen, yang hanya sedikit serangga di matanya. Mu Chen menatap kalajengking yang berlari. Dia mengertakkan gigi, ragu-ragu sejenak, lalu memasang ekspresi menakutkan, yang menutupi seluruh wajahnya. Sua, Mu Chen mengangkat kakinya dan menginjak ke depan, kali ini membidik kepala kalajengking. Mengaum, The Blazing Dragon Scorpion tidak bisa lagi menahan provokasi Mu Chen yang berulang-ulang. Itu meletus dengan raungan keras, dan di mulutnya yang mengerikan itu, aliran magma sedang beriak. Pembukaan mulutnya mengarah tepat ke Mu Chen, dan kemudian, menelannya utuh. Mu Chen memperhatikan saat mulut besar itu menelannya. Matanya berkedip, dan dia menginjak kakinya lagi. Alih-alih menghindarinya, dia malah melesat langsung ke mulut yang penuh dengan magma. Di saat yang sama, dari arah berlawanan, tangisan sedih dan nyaring terdengar di langit. Sebuah sinar merah terang bercahaya yang tampak seperti pedang yang menyala, yang bisa membagi semua makhluk tertinggi di bumi, mengiris kepala terakhir dari ular api spiritual berkepala 3. Darah segar seperti magma menyembur ke udara, dan teriakan nyaring itu tiba-tiba berakhir. Tubuh kecil Huo Meier mengambang di udara. Saat dia menjentikkan jari rampingnya, kepala terakhir dari ular yang melayang di langit meledak menjadi pecahan. Sebuah cahaya merah kecil yang bersinar, yang panjangnya beberapa kaki, jatuh dan melayang di depannya. Itu adalah spiritual blazing marrow dari ular. Di dalam pancaran cahaya, tampaknya tidak ada habisnya, energi spiritual murni yang menyala-nyala, yang mengalir dalam aliran magma. Huo Meier mengangkat tangannya dan menyimpan spiritual blazing marrow. Ekspresinya yang manis berubah sedikit. Saat dia melihat ke belakang, itu adalah saat yang tepat ketika Mu Chen telah dilahap oleh mulut kalajengking yang besar itu. Tidak peduli betapa tenangnya dia sebelumnya, ekspresi wajahnya berubah total saat dia menyaksikannya. Kegelisahan dan kekhawatiran tercermin dari matanya yang indah. Meskipun hubungannya dengan Nine Nether bisa sangat rumit, mereka tidak saling menyimpan dendam yang dalam. Sebaliknya, apa yang mereka bagi lebih merupakan pengakuan timbal balik atas bakat satu sama lain dari kompetisi masa lalu yang mereka miliki. Jika Mu Chen mati di sini, mengingat karakter 9 Nether, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Huo Meier telah memercikkan Mu Chen dengan kata-kata dingin, karena dia ingin menguji kemampuan komandan baru ini yang telah diperkenalkan ke 9 Nether. Siapa tahu dia akan begitu bodoh sampai tertelan. Dasar bodoh. Huo Meier mengertakkan giginya dan terbang menuju kalajengking naga api dengan cepat. Dia mempersenjatai dirinya dengan gelombang ekstrim energi spiritual di antara telapak tangannya. Tepat ketika dia siap untuk melancarkan serangan, tubuh besar kalajengking itu tersentak, dan teriakan keras kesakitan keluar dari tenggorokannya. Huo Meier bingung. Dia mengalihkan fokusnya ke mulut kalajengking, tepat saat seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Energi spiritual yang marah mengamuk dan meledak. Bola magma dimuntahkan dari mulut kalajengking, seolah-olah sedang batuk darah. Bahkan sisik terkuat di tubuhnya pun meledak menjadi pecahan. Rupanya,
Energi mengamuk itu meledak dari dalam tubuhnya. Jika kalajengking berada dalam kondisi terbaiknya, ia akan mampu menahan pukulan dari dalam. Tapi sekarang setelah menderita luka parah dari pertarungan sebelumnya, dia hanya bisa mengerang kesakitan, sementara magma yang mendesis terus menyembur, seperti darah segar. Huo Meier melihatnya, dengan heran. Dia dengan cepat tahu apa yang sedang terjadi, dan mengangkat alisnya dengan tatapan serius, berkomentar, orang ini sangat kejam. Bagaimanapun, Huo Meier adalah seorang komandan di Daluo Celestial Army. Jadi, dia bisa memahami maksud sebenarnya dari Mu Chen. Dia tidak mungkin membunuh kalajengking itu, jika dia langsung melakukannya. Selain itu, jika kalajengking didorong ke sudut yang mati, ia mungkin akan mengamuk dan menghancurkan sendiri spiritual Blazing Marrow-nya. Sampai saat itu, Mu Chen harus kembali dengan tangan kosong. Jadi, orang ini hanya memanfaatkan kesombongannya, sehingga masuk ke dalam tubuhnya untuk mengaktifkan pembunuhan fatal. Sampai batas tertentu, metode ini mungkin tampak sebagai cara yang paling efektif, tetapi juga bisa menjadi cara yang paling berbahaya, karena tubuh kalajengking naga api seperti tungku. Dengan demikian, siapapun yang memasukinya, mungkin akan langsung dibubarkan. Dan, jika kalajengking berada pada kondisi prima, bahkan Huo Meier tidak berani menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Tapi, kenyataannya, kalajengking itu menderita luka parah, dan kondisinya saat ini bahkan tidak 10% dari apa yang terjadi pada hari-hari pertamanya. Dengan demikian, tubuh tidak lagi menjadi area terlarang. Mu Chen mengerti fakta ini, setidaknya. Oleh karena itu, dia bisa memasuki tubuhnya tanpa henti, lalu menerobos dari dalam. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi proses pengambilan keputusan membutuhkan ketegasan yang tak tergoyahkan dan kekejaman sejati. Tidak semua orang bisa membuat keputusan seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Keseriusan dalam mata Huo Meier sebagian karena kesadaran ini. Bukan kemampuan Mu Chen yang mengesankan baginya, tetapi ketegasannya yang telah mengubah cara dia sekarang memandangnya. Dia akhirnya sampai pada pemahaman tentang mengapa 9 neter akan mengizinkan orang muda seperti dia untuk memimpin pasukan 9 neter. Ledakan. Saat Huo Meier mengumpulkan pikirannya, seberkas cahaya keemasan bersinar melalui leher kalajengking, dan magma menyembur keluar dengan marah. The Blazing Dragon Scorpion mengeluarkan seruan terakhirnya. Teriakan itu akhirnya melemah, sebelum akhirnya, tubuh itu roboh dengan suara gedebuk yang keras. Bang! Pada saat ini, kepala kalajengking meledak, saat sinar keemasan bersinar keluar dan berubah menjadi siluet besar, yang tidak lain adalah tubuh abadi matahari besar. The Great Solar Undying Body bersinar merah di antara cahaya, menyebabkannya terlihat seperti batang emas yang meleleh, yang baru saja dikeluarkan dari tungku. Tubuh abadi matahari yang agung meredup dengan cepat, dan akhirnya, lenyap. Sosok kurus muncul, batuk. Begitu dia mengungkapkan dirinya, dia batuk seteguk darah segar. Baju yang dia kenakan hampir berubah menjadi abu. Kulitnya merah padam, dan sebagian besar ototnya tampak meleleh, memperlihatkan tulang telanjangnya. Meskipun mendapat perlindungan dari Great Solar Undying Body, dia telah membuat pengorbanan besar ketika dia memasuki tubuh kalajengking. Untungnya, dia berhasil membunuhnya sebelum dia benar-benar meleleh. Mu Chen menelusuri noda darah di tepi mulutnya, lalu mengulurkan tangannya ke arah kalajengking mati. Bola merah tua, dengan cahaya yang seterang yang dimiliki Huo Meier, melayang di depannya. Di dalam bola yang bersinar, magma yang jernih mengalir dan energi spiritual murni yang dipancarkan sangat menarik, sehingga Mu Chen membasahi bibirnya dengan keserakahan. Kemurnian spiritual Blazing Marrow ini jauh lebih kuat, dibandingkan dengan yang sebelumnya dia buat. Mu Chen menepuk tangannya dengan erat. Dengan sumsum ini, dia sekarang bisa menerobos ke tingkat 3 sovereign. Hehe, kamu punya nyali, ya. Suara tepuk tangan terdengar dari samping. Huo Meier melayang, tersenyum. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen dengan kasih sayang. Tidak buruk, aku masih hidup. Dia tidak bisa diganggu dengannya, namun dia juga tidak membencinya, karena keduanya belum berbagi hubungan tertentu. Jadi, dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu. Haha, apa kamu marah padaku? Huo Meier mendatangi Mu Chen, tertawa. Dia meletakkan tangan kecilnya yang lembut, tanpa rasa malu, di dada telanjangnya. Tubuhnya tertutup terhadapnya, saat dia tersenyum penuh kasih padanya, berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Nine Neter akhirnya membawa orang yang cakap.
Petik 2. Huo Meier mempesona dan dia tampaknya memiliki karakter yang berani dan tanpa hambatan. Mu Chen tersipu, saat aromanya bertahan di depannya. Dia berpikir untuk menghindarinya, tapi dia mengamati sedikit kelicikan dan godaan di mata gadis di depannya. Jadi, dia menarik bibirnya dan mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggangnya yang melengkung. Tes. Huo Meier sedikit memiringkan kepalanya, bahkan sebelum tangannya bisa menyentuhnya. Rambut merah panjangnya membelit lengannya, dan jarinya membelai lembut dada Mu Chen, sebelum dia tertawa seperti goblin dan bergerak cepat menjauh. Anak kecil, kamu masih terlalu muda untuk mengambil keuntungan seperti itu. Tunggu sampai kamu menjadi penguasa kelas 6 dulu. Huo Meier dengan cepat menghilang ke bebatuan lava, meninggalkan tawanya yang seperti lonceng. Grade 6 Sovereign, ya. Tunggu saja. Petik 2. Mu Chen melihat ke arah di mana dia baru saja pergi dan mengertakkan gigi. Suatu hari, dia pasti akan mengajari iblis kecil ini pelajaran. Tapi, semua ini hanyalah angan-angan, karena pikiran-pikiran itu muncul begitu saja dan menghilang. Mu Chen memegang bola spiritual Blazing Marrow di tangannya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang, adalah menembus levelnya saat ini dan mencapai Grade 3 Sovereign. Jika tidak, dia mungkin didiskualifikasi dari Dragon Phoenix Rift oleh Mandela, dan itu akan menjadi aib. Kultivasi selesai. Setelah dia berpisah dengan Huo Meier, Mu Chen kembali ke lokasi sebelumnya di mana dia melakukan pelatihan. Sejak dia melakukan pembantaian sebelumnya, ular spiritual yang menyala-nyala menjadi sangat jarang. Sekarang daerah itu telah menjadi lokasi terbaik baginya untuk mundur untuk berkultivasi. Mu Chen meledakkan lubang lain di gua Kares untuk budidaya. Dia merunduk ke dalam gua baru dan duduk di dalamnya dengan menyilangkan kaki. Dia menutup matanya, dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak memulai dengan memurnikan sumsum roh yang menyala dari kalajengking naga berkobar. Sebaliknya, ia memilih untuk berkultivasi secara diam-diam untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya. Karena Mu Chen bisa merasakan panas intens yang dipancarkan dari energi spiritual murni di sumsum rohani, dia tahu bahwa dia perlu mempersiapkan diri, karena itu bukan tugas yang mudah untuk memperbaikinya. Dia perlu menyesuaikan keadaannya ke puncaknya, dan butuh 10 hari untuk melakukannya. Selama 10 hari itu, Mu Chen duduk di sana seperti batu, tetap sabar terlepas dari waktu yang dihabiskan. Dia memejamkan mata erat-erat, menenggelamkan seluruh hati dan jiwanya ke laut berdaulat terdalam, naik turun seiring dengan gelombang energi spiritual. Pada hari ke-10 kultivasi, dia akhirnya membuka matanya. Cahaya spiritual yang dalam bersinar di matanya, dan kulitnya bersinar dalam gelap. Itu pertanda bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah sampai pada titik jenuh. Setelah 10 hari budidaya intensif, Mu Chen merasakan kejenuhan dari laut yang berdaulat. Seorang Master Sovereign individu yang memiliki kekuatan yang terlalu besar hanya dapat ditampung oleh ruang dalam di Laut Sovereign. Tapi Laut Berdaulat memiliki batasannya sendiri. Itu harus diperluas dengan kekuatannya sendiri. Jika Mu Chen ingin memiliki terobosan lain, dia harus mencapai Grade 3 Sovereign. Hampir sampai. Saat dia menggenggam kedua telapak tangan, dia bisa merasakan vitalitas energi spiritual yang mirip dengan kekuatan dari lautan yang mengamuk. Dia menghela nafas lega. Sensasi yang berasal dari kekuatan substansial itu terlalu memabukkan. Dia menjentikkan jarinya, dan bola cahaya merah bersinar yang panjangnya beberapa kaki muncul dengan magma yang mengkristal di dalamnya. Kemurnian energi spiritual yang memancar darinya telah mencapai tingkat tertinggi, mengaburkan seluruh gua. Setelah memanggil spiritual Blazing Marrow, Mu Chen melambaikan tangannya. Arus sebening kristal mengalir keluar seperti anak sungai yang melayang di udara, dan suara percikan air bisa terdengar. Aliran tersebut dibentuk oleh lebih dari 10.000 tetes cairan spiritual sovereign. Energi spiritual dari spiritual Blazing Marrow terlalu sombong, dan karena itu, diperlukan energi lembut dan murni dari cairan spiritual sovereign untuk menetralkannya. Dengan bantuan netralisasi, itu akan mencapai efek yang sempurna. Mu Chen melihat kedua barang berharga di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Selain bakat, pengembangan energi spiritual juga mengandalkan sumber daya. Sama seperti memiliki cairan spiritual sovereign yang diperlukan untuk membuat terobosan ke tingkat berikutnya, sebagian besar praktisi solo tanpa latar belakang atau sumber daya akan merasa tidak berdaya dan frustrasi. Tidak heran jika bakat-bakat yang lebih muda sebagian besar memiliki latar belakang yang kuat.
Jika mereka berlatih sejak mereka masih muda, pencapaian mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Dengan perintah pikirannya, spiritual blazing marrow melayang tepat di atas kepalanya, dan magma berwarna merah mengalir turun darinya. Set, magma panas jatuh di atas kepalanya, dan suara mendesis bisa terdengar. Raut wajah Mu Chen bengkok karena rasa sakit yang membakar dari luka bakar. Magma mengikuti kontur tubuhnya, dan dalam waktu singkat itu menutupi separuh tubuhnya dalam lapisan magma yang tebal. Mengusir. Pada saat yang sama, aliran cairan spiritual sovereign yang mengalir padanya berubah menjadi cairan sebening kristal, membungkus separuh tubuh Mu Chen lainnya. Mu Chen sedang duduk diam di atas batu besar dengan separuh tubuhnya ditutupi oleh magma, dan separuh tubuhnya ditutupi oleh cairan jernih. Kedua bagian itu perlahan beredar, dan itu adalah pemandangan yang aneh. Saat tubuh fisiknya memasuki keadaan yang sangat aneh, transformasi yang mengguncang bumi terjadi di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dia membenamkan pikiran dan jiwanya ke dalamnya sampai tubuhnya benar-benar merah di dalam. Cairan seperti magma menembus ke dalam pori-pori seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang, menenggelamkan setiap sudut di dalamnya. Saat cairan mengalir melalui setiap inci tubuhnya, dia merasakan sensasi terbakar di kulit dan dagingnya seolah-olah akan mencair. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya, sedemikian rupa sehingga dia bisa merasakan meridiannya bergerak-gerak. Intensitas dari spiritual blazing marrow of blazing dragon scorpion jauh lebih kuat daripada ular api spiritual berumur panjang itu. Untungnya, Mu Chen sudah menyiapkan semuanya. Ketika cairan seperti magma disuntikkan ke dalam tubuh, di sisi lain, cairan spiritual sovereign yang lembut dan dingin mengalir dengan cepat, akhirnya bergabung dengan cairan seperti magma. Secara umum, ketika dua energi spiritual yang berbeda dari alam yang drastis bersentuhan, itu pasti menjadi pergumulan hidup atau mati. Tapi cairan spiritual sovereign adalah jenis energi spiritual yang paling lembut dan paling mudah diserap untuk kultivasi. Oleh karena itu, ketika berada dalam kontak dekat dengan cairan seperti magma, itu bisa larut sendiri, menetralkan dampak dari cairan seperti magma. Mu Chen mengambil kesempatan itu dan mengaktifkan seni pagoda agungnya. Dengan aktivasi energi spiritual, ia mengikuti jalur meridian, memurnikan energi yang dihasilkan, menyebarkan laut yang berdaulat. Dan di dalam laut sovereign, langit tampak terkoyak saat magma jatuh dari udara seperti air terjun. Dengan cipratan keras, ia memasuki laut yang berdaulat, dan hujan lebat yang tak berujung menyebabkan permukaan laut naik secara bertahap. Kultivasi Mu Chen telah dimulai. Sebulan secara bertahap berlalu saat dia mengkultivasi dirinya sendiri. Pada platform batu individu di atas kolam Daluo Blazing, sekelompok sosok duduk diam dengan kaki bersilang, menghirup energi spiritual seperti magma panas dari tempat itu untuk memperbaiki meridian mereka. Huo Meier berdiri di salah satu platform batu bersama Bing King sementara tiga komandan lainnya berkumpul di belakangnya. Orang itu belum menyelesaikan kultivasinya. Huo Meier meregangkan punggungnya, memamerkan garis-garisnya yang melengkung. Suaranya begitu lembut dan manis hingga bisa dengan cepat membuat jantung berdebar kencang. Tapi tepat di belakangnya, tiga komandan lainnya sedang melihat ke bawah ke tanah. Sisa prajurit dari Daluo Celestial Army menutup mata, dan tidak ada yang berani menatapnya. Rupanya, komandan ini memegang posisi yang menakjubkan di ketentaraan. Bing King mengangguk dengan dingin seperti biasa. Dia harus berusaha keras untuk membuat terobosan ke kelas 3 Sovereign, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Mungkin dia terlalu cemas tentang itu. Komandan lain, yang berdiri tepat di samping Bing King, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Mu Chen bisa membuat terobosan karena dia baru berlatih di sana selama lebih dari 2 bulan. Dia memiliki satu spiritual blazing marrow dari blazing dragon scorpion. Jika dia dapat mengembangkan dan menyerapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Huo Meier tersenyum memikat. Bing King dan tiga komandan lainnya tampak tersentuh oleh kata-katanya, karena mereka semua tahu betapa menakutkannya kala jengking naga api. Selain itu, bahkan dengan kemampuan mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Jadi bagaimana Mu Chen melakukannya? Saudari, sebelumnya kau bilang kau mendapatkan ular api spiritual berkepala 3 karena kala jengking naga berkobar. Bing King mengedipkan matanya saat tiba-tiba dia mengingat akun yang dikatakan Huo Meier padanya. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu benar.
Spiritual Blazing Marrow yang dimiliki Mu Chen sekarang menjadi milik Blazing Dragon Scorpion. Petik 2. Kakak, bantuanmu sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Tuan Teritori telah mengatakan bahwa setiap budidaya di sini harus bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Bing King mengerutkan kening alisnya yang berbentuk daun willow. Saya tidak membantunya sama sekali. Huo Meier menarik bibir merahnya. Dia benar-benar melakukannya sendiri. Bing King tertegun ketika dia mendengar ini, karena dia tahu bahwa Huo Meier tidak perlu berbohong padanya. Tapi Mu Chen hanya memiliki kekuatan dari penguasa kelas 2. Bahkan jika Blazing Dragon Scorpion terluka parah, dia masih bukan tandingannya. Huo Meier memutar matanya dan bertanya dengan tiba-tiba, apakah penguasa teritori memintanya untuk menaklukkan 99 arai naga api? Bing King mengangguk dan bertanya, kakak, menurutmu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya? Itu akan sulit. Huo Meier berhenti dan menggelengkan kepalanya sebelum dia melanjutkan, 99 arai naga api adalah pemeriksaan untuk memungkinkan tentara dari tentara surgawi Daluo untuk maju menjadi komandan. Bahkan penguasa kelas 4 yang tidak tahu teknik penaklukan tidak bisa menaklukkannya. Selain itu, jika dia bisa membuat terobosan ke Great Tree Sovereign, mengingat kekuatan tempur itu, masih sulit untuk menaklukkannya. Tapi, dia berhenti sejenak ketika dia memikirkan pemuda yang memiliki ketegasan yang kejam dan tanpa ampun ketika berhadapan dengan kalajengking naga api. Dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kita tidak bisa meremehkan orang ini. Itu akan tergantung pada kemampuannya jika dia bisa menaklukkan 99 naga api arai. Petik 2. Bing King dan yang lainnya cukup terkejut. Hampir tidak ada dari mereka yang optimis tentang dia. Mereka tidak menyangka Huo Meier benar-benar akan memiliki sejumlah ketidakpastian. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat saja. Ini kurang dari setengah bulan lagi dari tenggat waktu 3 bulan. Huo Meier tersenyum dan menatap ke dasar Daluo Flaming Pool. Matanya yang indah berbinar-binar karena cahaya itu. Sementara Huo Meier dan yang lainnya menunggu, 10 hari berlalu dengan tenang. 5 hari tersisa sebelum tenggat waktu 3 bulan habis. Semua tentara dari Daluo Celestial Army membuka mata mereka karena mereka ingin menyaksikan hasil dari orang luar yang menantang 99 Flaming Dragon Arai mereka. Tetapi menilai dari bagaimana situasi saat ini terlihat, mungkinkah sesama Mu Chen itu hilang dalam aksi untuk menghindari ujian? Memikirkan hal ini, seseorang tidak bisa menahan senyum. Waktu terus berjalan dari hari ke hari. 3 hari lagi juga telah berlalu. Huo Meier duduk bersila di salah satu batu besar dengan rambut merah panjangnya berkibar lembut tertiup angin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia mendongak. Sinar cahaya terbang masuk dan akhirnya berhenti di udara. Yang memimpin memiliki tubuh mungil dan pada saat yang sama, memiliki kehadiran yang mendominasi. Satu-satunya orang di wilayah Daluo yang memiliki kehadiran seperti itu tidak lain adalah Mandela. Mengikuti di belakang Mandela adalah 9 neter, dan bahkan pangeran ketiga dan pangeran lainnya muncul. Dengan barisan ini, kejutan tertulis di seluruh wajah tentara Daluo Celestial Army. Anak ini memiliki banyak sekali penonton. Huo Meier melihat barisan dan tersenyum menawan. Saat dia menundukkan kepalanya, pusaran besar terbentuk di laut magma di bawah. Ledakan, magma menyembur ke langit, dan saat semakin tinggi, sesosok tubuh menginjak magma yang mengalir, berjalan perlahan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Remaja itu bertubuh ramping dan tampan, tampak tenang dan santai dengan matanya yang gelap gulita. Rupanya, Mu Chen telah menyelesaikan kultivasinya.